Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita akan mengawali kebersamaan kita di peringatan hari lahir atau Harlah SD Terpadu Ma'arif Gunung Pring yang ke-20 ini. Kita akan mengupas tentang sejarah berdirinya SD Terpadu Ma'arif Gunung Pring yang hari ini 17 Juli 2000 tahun 2000 atau 20 tahun yang lalu tepat berdiri di Santren Gunung Pring Muntilan. Dan kebersamaan pagi hari ini akan serasa lengkap tentunya dengan hadirnya komentar, salam sapa, doa dan juga ucapan hari ulang tahun tentunya untuk SD Terpadu Ma'arif Gunung Pring yang ke-20. Dan kami tunggu salam sapa dan doanya melalui kolom komentar dan berikan like sebanyak-banyaknya. Tentunya kami mewakili segenap kru Jejak Digital NU Muntilan dan umumnya Jamiah Nahdlatul Ulama beserta segenap badan otonom di Kecamatan Muntilan dan seluruh lembaga di Jamiah Nahdlatul Ulama mengaturkan satu apresiasi dan kebanggaan yang tersendiri selama 20 tahun SD Terpadu Ma'arif Gunung Pring mengabdi untuk masyarakat, mengabdi untuk umat. Semoga menjadi satu berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan sahabat NU Muntilan dimanapun sahabat berada, seperti yang sudah kami janjikan di awal tadi bahwa pagi hari ini kita akan mengupas lebih dalam. Meskipun dengan waktu terbatas selama 1 jam, kita akan mengenal lebih jauh lagi tentang sejarah berdirinya SD Terpadu Ma'arif Gunung Pring. Dan sudah hadir di samping kiri kami, guru kami, senior kami, pembina kami di Jamiah Nahdlatul Ulama, lebih khusus lagi di Gerakan Pemuda Ansor, beliau Bapak Kiai Zainal Mustafa yang sudah hadir dan kita akan menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Tofa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paringi kabar sehat Mbah Tofa. Alhamdulillah. Sahabat NU, selain guru kami juga sudah menyebut beliau sebagai mbah guru kami karena beliau juga mengasuh anak kami. Dan terima kasih tentunya Mbah Tofa sudah berkenan membersamai kita pagi hari ini. Dan pripun pawartosipun Mbah Tofa? Alhamdulillah. Baik. Dan tidak terasa nih Mbah Tofa sudah 20 tahun SD Terpadu niki. Tentunya ini menjadi satu momentum yang luar biasa Mbah Tofa. Pagi hari ini kita akan mendengar cerita dari panjenengan. Mbah Tofa ini mungkin sambil nanti akan kita coba gali apa yang menjadi gagasan-gagasan para pendahulu, namun kiranya juga perlu kita pertegas untuk sahabat NU Muntilan dan kita sampaikan pula bahwa beliau Bapak Kiai Zainal Mustafa ini kita menyebut beliau sebagai guru senior dan juga pembina karena beliau lahir dan tumbuh murni dari perjuangan atau penggerak tokoh penggerak NU di Muntilan. Dan mungkin sampun roto Mbah Tofa nggih, mulai dari Ibnu di eranya, kemudian Ansor, ketua PAC, ketua ranting Ansor, ketua ranting Ansor Gunung Pring, Remaja Aswaja juga saderepun nggih. Kemudian nggih embrionya Ibnu dulu nggih. Ansor. Embrionya Ansor nggih. Kemudian Gerakan Pemuda Ansor mulai ranting hingga PAC. Kemudian 2 periode menjadi ketua MBC NU Kecamatan Muntilan. Dan yang menarik sahabat NU bahwa beliau ini salah satu yang konsisten dunia pendidikan. Sejak mungkin kita juga nanti akan mendengar ke depan sejarah Mbah Tofa, mungkin kalau mulang ini hampir waktu beliau dihabiskan untuk pengabdian pada guru melalui pendidikan, dalam hal ini mucal baik di sekolah maupun di majelis taklim. Nah itu, dan ini luar biasa sahabat NU. Kalau bicara tentang pendidikan, ini salah satu pilar pendidikan di Muntilan ini sudah dimulai tahun 60-an. 60 itu sudah mulai gerakan-gerakan pendidikan, dan di tahun 2000 kalau kita bicara di SD Terpadu secara singkat ini di tahun 2000 kolaborasi pendidikan antara pendidikan umum dan diniyah ini dipadukan dan menjadikan lahirlah SD Terpadu Ma'arif Gunung Pring ini. Dan secara singkat ini Mbah Tofa mungkin perlu kita dengar juga awal mula rerasan para guru-guru kita. Kalau mungkin dari beberapa nama terngiang beliau Simbah Kiai Haji Anwar, kemudian Simbah Kiai Haji Muhammad Sofawi dan beberapa tokoh Pak Haji Nasruddin dan sebagainya. Niki Mbah Tofa juga selaku saksi ini. Latar belakang Mbah Tofa atau rerasan nih para guru niku napa Pak? Oke, nggih. Jadi dulu pada
akhir tahun 1996. Akhir 96. Akhir Nggih, 96. kurang lebih akhir 96. Itu kan gedung barat itu sudah jadi. Oh, nggih. Tapi saat itu baru difungsikan untuk madin saja. Nggih. Allah yarham Mbah War nimbali saya. Cara Jawane kersane Kantova. Gedung kuwi nek minggu sekolah sore tok manfaatnya kurang. Itu. Nah, kersanipun lek dos pundi? Ambok ben iso esuk iki digunakake nggih sekolahan apa ngedeke MI apa MI-ne pindah kene apa gawe SD. Itu. Nah, kemudian beliau Mbah War nimbali ini pun almarhum semua ini. Pak Nasruddin, Pak Safawi, Pak Hasan termasuk Pak Sus, saya. Pak Pi itu masih ada di setelahnya di belakang saya. Itu masih terlalu muda. Pak Amron ada di situ, Pak Muhaimin. Nah, tapi yang mempunyai ide pertama mendirikan SD terpadu ini adalah Mbah Anwar untuk pemanfaatan gedung biar bisa maksimal dari pagi sampai sore. Nah, kemudian itu bisa terrealisir tahun 2000 secara ringkas. Niki Pak Amron itu sudah lobby ke Dignas saat itu. Nah, kemudian pagi-pagi seperti ini setelah izin secara lisan entah tertulis, Pak Amron sudah naik, ada dari Dignas itu datang ke sini ke sebelah kulon. Itu ketemu saya, alhamdulillah. Beliau tanya, "Dik, sing ajeng ke SD terpadu niku sing pundi?" Lo tak kepengen semerep, lo saya UPT gitu. Oh gitu. Nah, langsung saya ajak masuk. Aderek niki lho Pak. Beliau, wah ini pun standar kelas niki, ya kudu diizin ke. Beliau bilang gitu. Nah alhamdulillah pagi sore hanya saya nembung matur Pak Amron. Wow, onten petugas UPT survei katanya sudah memenuhi syarat. Monggo Pak Amron ditindaklanjuti. Itu. Luar biasa ini matur nuwun Mbah Tova. Saya mengawali dulu bahwa embrio berdirinya SD terpadu ini salah satu inisiatornya adalah beliau Suwargi Simbah Kiai Anwar yang ada di Santren. Kalau mungkin Pak Tova tadi menyampaikan gedung Kulon dan Wetan ini memang SD terpadu, mungkin bagi sahabat NU yang belum pernah rawuh di SD terpadu Gunung Beng, ini ada dua gedung di barat dan di timur. Kalau mungkin pagi hari ini kita ada di timur ada di timur, ada di barat. Ini salah satu gedung yang mungkin secara operasional di awal adalah Madrasah Diniyah. Nah, Madrasah Diniyah Khususiyah dan Wusto ini lebih dulu ada gedungnya, kemudian muncul satu penggalian dari Suwargi, Suwargi Simbah Kiai Haji Anwar, bagaimana kemanfaatan dari gedung ini bisa lebih maksimal. Dan ini luar biasa ya sahabat NU, bagaimana sosok seorang Simbah Kiai Haji Anwar yang saat itu mungkin termasuk juga sudah sepuh di saat itu sudah. Dan ini gagasan itu justru lahir dari para kasepuhan, dan ini yang menarik sahabat NU di dunia pendidikan Nahdlatul Ulama, khususnya bagaimana gagasan-gagasan yang lahir dari seorang alim, seorang sesepuh untuk ninggal ke satu hasanah pendidikan ini luar biasa. Nah ini yang patut kita berikan apresiasi tanpa mengurangi rasa hormat peran-peran yang lain nih Pak Tova di awal dengan ditimbalinya tokoh-tokoh yang tentunya berkompeten di dalam pendidikan itu diawali, kemudian tahun 2000 secara resmi SD ini lahir. Berarti praktis yang pertama di gedung Madin itu Nah ini sinergi dengan madrasah ataupun dasar pemikiran yang lain Pak Tova. Kenapa memilih SD terpadu di tengah saat itu mungkin bisa dibilang Gunung Beng ini sekolahan sudah komplit, negeri ada, kemudian MI ada. Nah ini yang mendasari apa Pak Tova? Yang jelas saat itu pengurus lembaga pendidikan Ma'arif itu memang atas dasar saran Pak Kiai Haji Zuhdi Sarbini saat itu, beliau rawuh di MI. Saya tahu persis, mendengar sendiri, "Dik, mbok ngriki niki ora mung MI tok. Kedepan iku mbok yo dianake SD." Tapi SD yang berbau Nahdlatul Ulama belum ada SD terpadu. Belum ada. Ini yang menerima saran itu kalau nggak salah cuman saya dan Pak Safawi, Allah yarham. Mbok ngriki niki dianake SD. Nah, sehingga betul-betul Allah meridhoi
bisa terbentuk satu kepengurusan, satu kepanitiaan, sehingga tahun 2000 SD lahir, tahun 2001 mulai bangun SD yang kita tempati ini. Gitu. Berarti 2001 atas saran Pak Yai Yudi Sarbini. Saat itu beliau Kakan Depak. Oh gitu, Magelang. Kakan Depak Magelang bahwa menyarankan kalau di Gunung Preng itu Mbok Iyao SD sing Nahdlatul Ulama mungkin. Nah ini sahabat NU SD Nahdlatul Ulama. Mungkin di angkatan pertama ini tentunya ketika kalau bicara sosok guru ini tadi disebutkan beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Sofawi, kemudian yang kedua Bapak Kiai Haji Nasruddin, kemudian yang ketiga Pak Hasan Kastolani, saat itu ketua NU ketua NU Ranting Gunung Preng, kemudian Bapak Susilo, kemudian Pak Amron Awaludin, dan mungkin Mbah Tova sendiri. Nah ini kita tahu semua bahwa beliau-beliau ini memang praktisi di dunia pendidikan. Nah ini awal mula pendirian ini kan orang mungkin ngajeng diulang limo nih Pak. Cerita-cerita uniknya Pak saat awal-awal pendirian itu termasuk lear jeneng ini kan ya mesti aku usule tidak hanya satu nama, mungkin ada beberapa usulan. Paling cerita Pak. Ya. Pertama, kalau kita memberi nama SD Terpadu, saya tidak ikut forum itu. Oh, ada. Itu Pak Amron khusus itu. Gitu. Tapi untuk pencarian murid pertama ini saya door to door Pak Lukman. Oh, ini pasti menarik Pak. Ya. Ini menarik ji. Saat itu kaya dene wong nglamar nganten. Ya contoh wayah Gondosuli, wayah Mbah Ki Abdul Jabar. Itu saya tembung. Terus Putra Masjid. Ngemplak. Saya tembung. Kemudian perunan saya Zidni, Jaya dan lain sebagainya. Itu ternyata dengan ketelatenan kami dan teman-teman saat itu yang gigih cari murid itu saya dan Pak Sus yang gigih. Keliling-keliling. Ya. Lamar door to door Sampai saya ke Tegalrejo. Tegalrejo. Ning kene ana jemputane tekan kene apa ora? Oh, mboten nonton. Jemputan Tegalrejo ya Widodo Putra saat itu. Nah, itu kemudian sampai ke Tegal Randru. Mbak Suwardi sampai ke Kerakitan Pak Kiai Musin. Itu sudah angkatan sekian ya. Tapi yang pertama itu saya langsung dari 2 kelas itu saya langsung menemui orang tua masing-masing. Persis arda dinganten ya. Ini yang dilamar ini. Satu. Kedua, setelah dapat 2 kelas, guru pertama yang pegang saat itu kepalanya Pak Nasruddin. Kepala sekolah pertama itu Bapak Haji Nasruddin. Kemudian guru yang saat itu diterima di sini yang kita gunakan Bu Siti Amenatun Tempel. Yang sekarang beliau jadi guru teladan ya. Betul. Sekarang sudah pindah di Ndukun. Itu guru termasuk guru pertama. Guru pertama. Karena baru 2 kelas. 2 kelas Bu Siti Amenatun. Saat itu Bu Siti sempat ngekos di tempat saya. Cuman berapa hari. Setelah itu kita kepiye carane lar golek ruangan mendirikan gedung. Nah itu Mbah War lagi itu. Mbah War ngene apa Kang Tova. Kae lemah wetan kae nggon benu. Kae nek arep tuku oleh nek arep SD. Itu pagi-pagi kula sama Mbah War sama Pak Awi sini. Dan saya survei ini. Jadi ini masih di awal pendirian Mbah Toha, di awal tahun. Tahun 2000 ya 2000-an, 2001. Artinya masih di angkatan pertama itu pun menggalih ke harap bangun. Ya. Karena suatu saat mesti murid harap oke. Oh, oke. Nun sewu Mbah, kula potong. Ini yang menarik di awal perjalanan SD Terpadu ini bagaimana para pendiri saat itu tidak hanya berpikir masalah karena gedung sebelumnya awalnya sudah ada Nah ini yang mungkin menarik karena gedungnya sudah ada, kemudian sing diperlukan memang sing ngiseni. Nah yang pertama tentang murid. Angkatan pertama berapa nggih? Mungkin ada yang angkatan 52 termasuk ada Pak Fajar ini. Angkatan pertama Zidni Pak Jabir Kemudian ini yang menarik sahabat, ini perlu kita catat bahwa
kenapa para tokoh-tokoh niki lek golek murid ya tekan adoh-adoh. Wah, ini kalau menarik nih. Tekan Tegal Randu, nggih. Mungkin saat itu juga dalam rangka soan-soan juga nggih. Soan-soan dan golek murid ini yang mungkin kalau saya menyimpulkan menjadi kunci juga kenapa sekolah kita itu jembar jangkauan nih. Kalau mungkin di tingkat sekolah-sekolah yang lain SD itu cakupannya tingkat desa nggih maksimal, tapi di SD Tema ini ternyata meliputi bahkan bisa dikatakan lintas provinsi. Ada yang dari Jogja, kemudian ada yang di Jawa Tengah tentunya, bahkan di luar Magelang ini juga ada. Nah ini ternyata rahasianya memang sejak awal langkai jangkai pendiri ini satu. Soane golek murid ya aduh ora mung gresek golek santren, kerajaan, dukuhan mboten, tapi memang sudah keluar daerah. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik bagaimana di saat itu sekali lagi di tahun 2000 kalau mungkin dihitung kilas balik masa niku masa-masa moneter bahaya. Moneter wis liwat jadi situasi masih mungkin situasi belum normal. Secara ekonomi belum normal banget. Beliau ini berani mengambil sebuah keputusan merintis, bahkan mulai dari merintis, merealisasikan, kemudian membangun SD Terpadu Ma'arif Gunung Breng ini. Dan 20 tahun perjalanan ini luar biasa. Sahabat Tenung Dilan dimanapun sahabat berada, kembali ke Mbah Tova tadi. Sebelum nanti bergeser di sini Mbah, di awal pendirian mungkin 1, 2, 3 tahun pertama atau mungkin 5 tahun pertama niki di samping lepados murid wau nggih. Pados guru niki rekrutmen guru pripun Mbah? Nek murid kan jelas liar meyakinkan wong sekolah teng SD wong ngrungono buktine niku pripun awalnya niku? Tantanganipun. Wah itu saat golek guru itu saya setiap ngaji di misalnya di Taron. Nggih. Saya promosi tentang SD dan saya butuhke tenaga guru pengajar. Niku forum pengajian. Pengajian. Akhirnya Bu Rohmah putranya Pak Kiai Solihin Allah yarham. Itu yang pertama ngelamar di sini. Bu Rohmah SAG Taron. Oh Taron, Itu baru aja lulus saat itu. SAG itu satu. Kemudian sini mantune Pak Yono, ini Bu Sopo Pak bujone Mas Andi. Sana. Itu juga saya tarik karena dadi nganten anyar di sini. Saat saya nembung, saat pas lamaran. Lamaran, Mbak, nek ngasto teng SD Terpadu kersa napa? Urun. Akhirnya di sini juga agak lama. Dan seterusnya seperti itu. Sambil saya promosi sekolahan, kebutuhan guru, kita juga ngaji promosi PPDB-nya saat ini itu lewat majelis-majelis taklim itu. Tapi ini hal yang saya sampaikan ini tidak sepengetahuan pengurus. Jadi saya itu ibaratnya ming dadi ayat ngono lho. Ayat nunjum golek uripe wit ben urip golek pangan ning ora ketok. Jadi langkah saya itu tidak diketahui loh pengurus. Ngerti-ngerti Bu Romah ngelamar. Bu Eni sana itu Eni Macanan itu juga tempat saya itu pada awal-awal pendirian. Nun saya Mbah Tova. Ini menarik ketika jenengan bercerita tentang rekrutmen. Dukungan lokal Mbah. Masyarakat lokal dalam ini kalau bicara secara struktur karena NU di Gunung Breng saat itu Mbah Hasan Kastolani yang mungkin seingat saya nggih Pak Hasan itu beberapa kali periode. Nah ini peran masyarakat lokal Gunung Breng sendiri secara struktur maupun secara kultur Mbah Tova dalam sudut pandang jenengan. Dukungan yang saya tahu persis itu dukungan saat pendirian gedung. Itu nih. Kalau dukungan pendirian sekolah, sebelum lahirnya itu karena itu seakan-akan masyarakat itu belum tahu. Ini juga langkah-langkah dari tapi saya bahkan ada seorang anak tokoh saja orang tak sekolah SD Terpadu SD percobaan kok. Orang termasuk nanu itu ada guys di awal-awal nonton. Apalagi saat pembuatan gedung, wah itu saya panas. Saya panas Soha, Pak Muhammad itu panas ngasih ngedan itu. Dikilani kok. Mosok iso dadi naringe gedung. Kaya ono gajah katokan ya. Saya gajah katokan ya. Munyuk katokan ya itu.
Nggih. Oke. Banyak tantangan. Tantangan di awal nggih. Mbah Tova, ini tadi di awal panjenengan sempat menyinggung sedikit nggih bahwa awal kepercayaan masyarakat. Artinya awal lebih pada ono to SD terpadu ini salah satunya ketika beliau sewargi Simbah Kiai Haji Anwar itu kagungan kerso untuk nyiapke tanah ataupun mungkin apa istilahnya nanti dari SD Timur ke SD Barat ke SD Timur. Ini mungkin awal-awal rerasan kalau saya bayangin saat itu seorang Simbah itu kan paling remen rerasan diawali dari rerasan itu tersebut. Ini jadi saya sambung tadi pagi saya ndereke Pak Awi dan Mbah War survei. Oh ngeten nggih. Survei sini. Nggih. Nah, sore harinya Pak Haji Arifin, Diipin datang tempat saya. Mas, masuk kamu nang kebon ono apa? Dadi awalnya begini kebon, Bang. Kebon. Oh, kebon angker. Wah. Kebon angker. Truk itu masuk rodanya cuma kelihatan separuh. Saking rungkute. Saking amblese. Oh, saking amblese. Ini sudah enggak rupa aduh. Oh, ngeten nggih. Nah, tenan. Arep nuku lemah nggon Mas Benu. Ini jadi 3 lokal. Ini yang pertama sebagai ruang induk. Oh, nggih. Nah, tapi saya matur sama Pak Ipin, arep dituku ning ra cukup ke Ipin nek kelas. Oh, ngono. Heeh. Nek ngono nggo aku tak wakafke sisan. Oh. Nah, ini Gigi. yang kita duduki ini adalah wakafnya Pak Ipin. Sampai ini batasnya sumur tanah. Ini. Gigi. Tapi yang ini belum diwakafkan. Nggih. Ini sudah yang itu sudah. Jadi itu sama jalan itu sudah wakafnya Pak Haji Arifin semua. Luar biasa. Jadi nun sewu merangkum nggih bahwa tanah Cikal Bakal gedung ini tiga kelas bawah. Kalau mungkin sahabat NU khususnya yang sudah pernah rawuh di sini mungkin paham yang marep ngalor. Ini Cikal Bakal 3 kelas ini. Ya. 3 kelas kemudian itu wakafnya Pak Arifin. Oh, jadi sing 3 niku beli, Mbah. Heeh. 1 2 3. Oh, ngoten nggih. Salam sama gedungnya gudangnya Pak Nawi itu. Nggih. Kemudian yang depan ini depan yang ini ngetan itu wakafnya Pak Arifin. Oh, sampai jalan. Nah, ini mungkin kalau menguatkan Mbah bahwa wakaf ini menjadi salah satu bukti kepercayaan masyarakat. Ya, betul. Ketika masyarakat sudah berdiri diwakili, mungkin yang terdekat adalah Bapak Haji Arifin. Tentunya ini menjadi satu apresiasi juga buat keluarga bagaimana kebijakan beliau ini berdampak pada kepercayaan masyarakat yang lain lagi ketika umpama niki ngen Pak Kaji ben niki ramakaf nggih ra terus nggih dalan pisan kira cukup dalane ya ora entuk rai dan sebagainya. Dan ini salah satu bukti sahabat NU bahwa ketika sesuatu itu dimulai kemudian dibarengi dengan laku mujahadah dan sebagainya, pintu kemudahan ini semakin berasa, saya ketok kepercayaan masyarakat hingga hari ini tentunya di 20 tahun perjalanan. Nah, Mbah Tova ini ketika tanah wis entuk, ini gedung niki langsung dadi 3 lantai napa awale pripun dia? Ya saka pondasi dhisik to. Oh nggih. Mosok dadi 3 kelas riyen. 3 kelas niku nggih. Dinggoni riyen apa? Belum. Oh, jadi setelah pondasi jadi 3 ruang yang paling bawah itu sempurnakan sampai finishing. Nggih. Niku kelas niku dengan pembangunan di sini proses pembelajaran berlangsung di sana barat ngeten nggih. Oh, nggih. Karena saat itu baru ada kelas 1 AB. Kelas 1 AB. Dan 2 tahun berikutnya masih AB lagi. Kalau nggak salah seperti itu. Jadi 3 tahun itu masih AB. Nggih, 6 kelas berarti nggih, 6 kelas nggih. Nah, setelah sampai kelas berapa itu pindah sini, ini 3 ruangan yang bawah bisa difungsikan. Kemudian bisa ngecor yang atasnya itu tambah 3 kelas lagi. Sampai yang paling atas lantai 3. Oh, jadi lantai 3 niki marep ngalor niki bertahap riyen carry. Nah, ini. Nek pondasine bareng, nek ndadeki carry. Kalau bicara pada pilar penyangga
duite niku saking pundi, Mbah, ketika kita bangun niki penasaran juga untuk kita simak. Mas Lukman tanya tentang duit. Nggih. Saat itu saya selaku pelaku pembangunan yang dipercaya oleh sesepuh, saya tidak pernah memegang duit. Mboten tau nyekel duit, Pak. Saya kontrak dengan toko besi Syafaat Putra. Oke, ya. Toko besi Syafaat Jumoyo. Jumoyo. Saya pakai kudung lulang macan. Mbah Durozak. Nggih. Tak ceritain rada dawa ya. Nggih. Ke Mas Hamam namanya, besane Pak PI. Oh, nggih. Mas Hamam nepangaken kula nami Zainal Mustafa. Napa leres nek Mbah Durozak asring mendhet material wonten mriki. Nggih Mas, nggih, kersanipun. Kula badhe nderek-nderek utang. Oh, nggih. Dan membersami kita pagi hari ini beliau Bapak Kiai Zainal Mustafa, salah satu pendiri dari sekian pendiri yang merintis adanya atau berdirinya SD Terpadu Ma'arif Gunung Pring ini. Ini Mbah Tofa, ketika saat ini perjalanan saya masih mungkin perlu kita pertegas kembali gitu, peran masyarakat gitu. Ya. Ketika mungkin tidak semuanya iso nyekolahke putrane teng mriki. Tidak semuanya bisa nyumbang di sini. Nah, ini peran masyarakat yang paling mungkin dari hal yang terkecil niku napa mawon Mbah Tofa. Peran masyarakat Gunung Pring terutama kalau yang saya alami paling besar andilnya dalam pendirian gedung ini Muslimat NU Gunung Pring. Muslimat NU dan pedagang-pedagang Gunung Pring yang ada di Pasar Muntilan. Saya itu ngamen, Mas Lukman. Ngamen tiap setengah bulan, kemudian lama-lama jadi 1 bulan. Selama berapa tahun? Selama saya menjabat MBC. Jadi ketua MBCW ngamen. Dan Pak Muhaimin bukai kotak itu. Jadi sekarang ada koin itu saya sudah kenyang. Oh, jadi mungkin kalau kotak itu diibaratkan sekarang nggih kaya koinisasi niku. Tapi saat itu lebih mungkin disebut kotak infak, kotak amal ngoten nggih. Itu ke warung-warung ataupun pedagang-pedagang di pasar. Pedagang-pedagang, kemudian ada yang kita pasang di jalan. Di tengah jalan perempatan Jeron Pasar. Oh. Sampean ngerti wetane Mbak Siti Hanifah rapatan sok ngasih kebak. Oh, jadi lu pasang kotak teng mriku. Masyarakat sore dilebokke. Esok pasang. Itu tiap 1 bulan saya buka. Dan saya dan Pak Muhaimin. Oh, ngeten. Itu tantangannya juga besar, berat itu. Berat. Aku buka tenanan mengrokok udang garam matuk yo bukai kotak terus nyate jadi ono itu tantangan. Fitnah badai fitnah ini menjadi satu tantangan juga. Ini Mbah Tofa mungkin kita juga akan coba pemeranan masyarakat tadi kalau kita jenengan ketika kita tadi adalah Muslimat NU, kemudian juga mungkin lembaga badan otonom yang lain. Kita mendengar satu kegiatan yang mungkin familiar di masyarakat adalah Mujahadah Birrul Walidain. Ini kalau hemat kami kita mendengar itu juga dari SD Terpadu ini ataupun dari eranya Mbah Tofa. Mungkin apa ini Mbah bagian dari itu Mbah? Ini saya ingat persis ya saat itu Ahad Pon. Pagi gini. Rapat di tempatnya Pak Nasruddin almarhum. Masih ada Pak Pendi, ada Pak Fuad, Pak Safawi, Pak Nasruddin, Pak Hasan semua. Sebuah saat itu saya punya selapanan di Salam. Saya cuma pesen karo musawirin, kula ajeng pesen ning ora kena ditolak, harus diterima. Apa itu? Nganake penggalangan dana lewat tahlil masal atau Birrul Walidain. Terus caranya gimana? Caranya sapa sing arep ngirim arwah ditarik infak 5.000 per ruh per arwah. Jadi misalnya Bapak Simbok ya 10.000 infaknya. Alhamdulillah tidak ada yang nolak. Dan mereka sudah tahu nek karepe Tofa idene Tofa ini ora ditampa sok mutung. Nah, jadi saya tidak diterima saya mutung. Mutung ke sarung. Akhirnya diterima pelaksanaan Birrul Walidain pertama di sini. Itu dapat dari 5.000 rupiah infak per arwah. Itu kalau nggak salah dapat sekitar 8 juta.
bayangkan di saat itu ya, saat Pak. itu. Ini untuk ini semua. Gitu. Nah, ini Mbah Tofa, satu inovasi kalau mungkin sahabat NU bisa kita simpulkan juga bahwa ada bagian dari inovasi para tokoh, para pendiri saat itu bagaimana piye carane lek arep mbroyo dan memerankan masyarakat bagi dalam berbagai bentuk. Karena untuk mendirikan sekolah ini kan tidak semua iso mulang, kata tadi mungkin saya sampaikan, tidak semua iso nyumbang. Pomo nyumbang gede ra iso tapi isone receh ya lewat kotak itu tadi ya. Kemudian dengan terobosan Biru Waliden atau mungkin saat ini hampir semua wilayah ini punya mujahadah Biru Waliden Mbak, dengan konsep yang sama. Pak Tofa, dalam pembangunan mungkin sampai hari ini yang luar biasa ini mau di total niki aset konten niki bangunan miliatan nih terus nggih. Dulu Mas Lukman, Nggih. waktu gambar perencanaan bangunan. Nggih. Ini yang 3 kelas ini 1 2 jadi 9 kelas. 9 kelas munggah. Itu nih. anggaran 1,2. 1,2. 1,2. Itu dianggar harga material saat itu. Saya pernah menghitung 1 kolom ini, jadi 1 lantai dasar itu saat itu sudah 1 juta kok biayanya. Itu. Jadi dengan konsep anggaran 1,2 M, sedikit demi sedikit dengan hasil kotak infak jamaah muslimah dari pasar, itu akhirnya bisa terwujud gedung seperti itu. Oh gitu. Nah ini kenapa kita mengilustrasikan angka bahwa perjalanan yang dilakukan selama 20 tahun ini bukan main-main ya. Artinya dengan sebuah tekad, niat, kebersamaan juga melahirkan sebuah gagasan-gagasan besar, dan tentunya halangan, rintangan, bahkan cemoohan ya Pak Tofa, cemoohan pasti ada. Namun ini tidak menyurutkan langkah para guru-guru kita untuk terus berkarya, terus membangun diri dan sebagainya. Nah, kita coba ke kekinian Pak Tofa. Ini perintis pendiri ini sebagian sampun sedo nggih. Taruh mungkin beliau Simbah Kiai Haji Anwar, Allah yarham, Simbah Kiai Muhammad Sofawi, Bapak Nasruddin, Pak Hasan Kasolani, Pak Afifuddin, kemudian beberapa tokoh NU di saat itu. Ini Mbah Tofa yang sepuh kirian. Ketar-ketir. Harus kita abadikan ini cerita-cerita beliau ini lebih detail ke depannya, kita tata kan. Nuwun sewu Mbah Tofa menjadi tinggalan sejarah juga, karena di era seperti ini kita tidak bisa hanya sekedar biyen Mbah Tofa kuwi, biyen Pak Sofawi, biyen Pak Nasruddin pernah ngendika seperti ini. Nah, kita punya kesempatan untuk ke depan mendigitalisasi gagasan, cerita-cerita maupun manakib, kalau mungkin kita lebih luas sih manakibnya para guru-guru, para sepuh tadi bisa kita cantumkan. Mungkin panjenengan bisa menyampaikan pula harapan-harapan Mbah Tofa, ataupun diawali dengan ucapan terima kasih, kemudian harapan juga untuk sahabat NU maupun semua yang terlibat di SD Tema ini, karena sumbangan tidak hanya dalam bentuk fisik Mbah Tofa, doa restu, kemudian sumbangsih, bahkan kritik cemoohan itu bagi kita sebenarnya itu sebuah sumbangan juga. Dengan mencemooh, ngepeh ternyata menjadi penyemangat kita. Moga Mbah Tofa ini. Ya, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan, saya ingat para pendiri, Pak Anwar sekalian, Pak Haji Nasruddin, Pak Safawi, Pak Hasan, dan lain sebagainya. Ini saya minta hadiah Fatihah dulu untuk beliau-beliau, orang yang pernah ikut infak untuk pendirian ini, tanpa terkecuali dimanapun saya berada. Kita kirim hadiah Fatihah dulu. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya merupakan satu atur yang pungkasan dalam acara ini. Saya sebagai yang dituakan di sini cuma pesan saja satu kepada pengurus paguyuban yang ada sekarang. Monggo kita tingkatkan kekompakan kita dalam menangani pendidikan yang sudah 20 tahun kita berdiri ini. Satu, keduanya para guru yang datang dari wilayah manapun, yang mereka berkhidmah memanfaatkan ilmunya lewat SD Terpadu ini, kita doakan semoga diberikan kesehatan, panjang umur yang barokah, dan diparing istiqomah. Amin.
Yang penting jangan lupa para guru untuk noto ati. Kalau saya boleh pesan, ojo le mulang nang SD terpadu kuwi ojo krono cari maisha saja. Diniati untuk berjuang lillahi kalimatillah. Dan insya Allah Allah pun akan berikan pertolongan pada orang yang mau membantu agama Allah. Intang surullah yang surkum, itu dalam ayat katanya ada seperti itu. Itu pesan saya. Mudah-mudahan semua anak-anak yang diamanatkan kepada kita di SD terpadu ini kelak menjadi anak yang soleh-solihah, manfaat barokah ilmunya. Ini saja sebagai pesan.